Kali ini kita akan membicarakan tentang pengangguran, ya. Pengangguran yang ada di Indonesia ini. Oke, kalian sadar nggak dengan adanya atau bermunculannya jenis-jenis pekerjaan baru di Indonesia ini, ya? Apalagi setelah pandemi atau pada waktu pandemi kemarin, itu banyak pekerjaan yang istilahnya gulung tikar. Dan tidak sedikit juga pekerjaan yang mulai bermunculan. Nah, salah satunya seperti yang saya lakukan ini yaitu seorang YouTuber. Pada saat pandemi kemarin itu seorang YouTuber membludak sekali, ya, mulai dari YouTuber cover, YouTuber reaksi seperti saya ini, kemudian banyak, ya. Bahkan ada orang iseng-iseng, ya, orang mancing kemudian di video, kemudian di-upload di YouTube dan akhirnya jadi viral, ya, yaitu si Gondrong, Mas Gondrong, ya. Nah, ternyata dengan adanya seperti ini di dunia musik juga seperti itu, lur, ya. Yang dulu orang mau tenar itu harus ke ibu kota, ya. Konon katanya seorang musisi kalau belum ke ibu kota lah, belum menjadi seorang musisi tulen dan tidak akan tenar. Ya, meskipun banyak musisi yang bermain ke ibu kota dan akhirnya tumbang, ya, putus asa dan pulang tidak sukses, ya. Tapi untuk saat ini menjadi seorang musisi itu jadi lebih mudah. Tapi banyak undang-undang yang mengikuti atau menghantui mereka, ya. Untuk menjadi seorang musisi ya harus mengcover pertama, ya kan? Gak mungkin kita itu ujuk-ujuk menyanyi itu langsung menyanyikan lagu kita sendiri. Pasti kita menyanyi itu atau musisi cover menyanyi itu pertama menyanyikan lagu orang. Nah, untuk itu eh, nah oleh karena itu mau tidak mau mereka harus menyanyikan lagu orang. Nah, nah kalau disomasi lah bagaimana mau berkembang ini musisi pemula ini. Oke, oke, sebuah pekerjaan menjadi seorang musisi cover itu sekarang sudah diatur oleh manajemen, ya. Jadi kalau dulu misalkan eh, mengcover itu atau menjadi seorang musisi itu harus dari ngamen dulu, door to door, ya. Kemudian pergi ke ibu kota untuk mencari industri rekaman, ya. Tapi kalau saat ini kita tinggal ngamen di depan kamera seperti ini, upload, ya, orang tahu, orang suka, video meledak, kita tenar. Istilahnya gampangannya seperti itu, ya. Seperti kasus kemarin yang kisahnya, ya. Seperti kisah kemarin, kisahnya seorang Denny Caknan. Nah, dia itu ikut audisi berkali-kali gagal, ya, karena karakter suaranya yang tidak disukai oleh para juri. Nah, tapi Denny Caknan itu membuat lagu, kemudian mengcover beberapa lagu dan diupload di YouTube dan akhirnya meledak, ya, Kartonyono Medhot Janji kemarin. Nah, tidak lain juga seperti Triswaka dan Nabila Zidan dan teman-temannya. Mereka itu mengcover lagu. Nah, atau seperti Felix, ya, Felix Irawan itu kan mengcover lagu, kemudian dia upload dan akhirnya suaranya legendaris juga, ya. Suaranya itu serak-serak enak. Nah, kalau suara saya kan serak-serak gak enak. Tapi kalau Felix itu serak-serak enak. Jadi banyak orang suka gitu loh. Banyak orang suka. Nah, di sini poin yang mau saya tanamkan atau poin yang mau saya sampaikan adalah ternyata mereka tuh mengangkat banyak pengangguran. Nah, salah satu contohnya adalah seorang kameramen, ya. Jadi musisinya nyanyi, kemudian ada yang nyuting, ya, baik di live maupun di studio, ya. Kemudian seorang editor. Jadi seorang musisi cover itu butuh tempat rekaman, ya. Pergi ke tempat rekaman, kemudian bikin video yang profesional dan akhirnya diupload di YouTube. Nah, orang suka. Nah, kalau seperti saya ini ya syuting sendiri, ya edit sendiri dan akhirnya ya untungnya saya bukan musik cover, ya. Intinya mereka itu ternyata saling tolong menolong, ya. Saling banyak membantu, banyak mengangkat pengangguran, ya. Ya untuk negara sendiri membawa dampak positif, ya. Membawa dampak positif karena sekarang itu orang bekerja itu bukan hanya di pabrik,
bukan hanya di kantor saja. Nah, kamarmu, dapurmu itu sekarang bisa menjadi kantormu. Small office, home office itu sekarang tren kerja seperti itu. Oke Lur, bagaimana menurut kalian? Ternyata banyak juga pengangguran yang terangkat ya, meskipun tidak diakui, dan mereka pun biasanya tanpa ijazah untuk bekerja di suatu manajemen seperti itu. Hanya pengalaman, hanya berpengaruh pengalaman dan hasil karya yang menarik saja. Salah satu contohnya adalah Deddy Corbuzier. Kalau Deddy Corbuzier mencari karyawan itu tidak dilihat dari ijazah. Nah, itu sudah ada pernyataannya ya di Deddy Corbuzier ya, official ya. Jadi dia itu hanya mencari orang-orang yang pengalaman, mau bekerja dan bekerja keras dan bekerja dengan tim. Nah, bukan ijazah. Nah, ijazah tinggi pun tidak menjamin seseorang itu bisa bekerja. Nah, jadi untuk kalian yang punya ijazah tinggi, kalian harus siap-siap ya. Kalian harus siap-siap dengan itu semua ya. Karena dengan adanya fenomena seperti ini, zaman sudah berubah ya. Zaman sudah berubah. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah ya. Kita diskusi. Sampai jumpa pada reaction selanjutnya.